Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Weria dari kelas 644 B38, Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan kapasitas, di mana presentasi yang saya bawakan pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Dan untuk pembahasannya seperti biasa yang telah saya lakukan presentasi sebelum-sebelumnya, yaitu di sini ada topik pembahasan di mana pada bagian topik pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu terdapat beberapa soal latihan, ada 5 soal latihan yang akan saya jawab. Kemudian yang kedua adalah pemecahan kasus atau ada soal-soal yang harus saya selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah materi terkait tentang perencanaan kapasitas itu sendiri. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, kita lanjutkan ke bagian 41, yaitu nomor satunya adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu itu disebut dengan kapasitas. Nomor 2 adalah kemampuan maksimum dari suatu alat yang secara teoritis itu dapat dicapai disebut dengan A, kapasitas desain. Kalau kita mendengar kemampuan maksimum, berarti itu adalah kapasitas desain. Nomor 3 adalah berapa nilai kapasitas desain jika diketahui lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift masing-masing 8 jam per hari dengan tingkat outputnya itu 1.500 roti per jam. Nah, di sini ya untuk menghitung kapasitas desain, tinggal mengalihkan saja. Di sini ada 7 hari per minggu dengan 3 shift masing-masing, 7 dikali 3, kemudian masing-masing per harinya itu adalah 8 jam. Dengan tingkat output per jamnya itu 1.500. Maka untuk menghitung kapasitas desainnya yaitu 7 dikali 3 dikali 8 dikali dengan 1.500. Dengan hasil totalnya adalah 252.000 roti. Yang A jawabannya ya. Kemudian nomor 4. Kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah disebut dengan A, kapasitas output. Nah, kenapa kapasitas output ini disebut dengan lingkungan yang selalu berubah? Karena contohnya tadi di nomor 3, ketika shift dan jam kerjanya itu berubah, otomatis output per jamnya juga berubah, maka yang disebut dengan kondisi lingkungan yang selalu berubah adalah kapasitas output. Nomor 5. Berapakah BEV atau break even point jika PTX memiliki biaya tetap 10.000 pada periode ini? Biaya tenaga kerja langsungnya itu 1,5 per unit dan biaya bahan bakunya 0,75 per unit. Harga jual yaitu 4 per unit. Nah, berapakah BEP-nya atau break even point, di mana rumus BEP-nya itu adalah F dibagi dengan P dikurangi V. F-nya itu adalah fixed cost atau biaya tetap yang tadi, yaitu 10.000. Kemudian V-nya itu adalah harga jual per unitnya, dan V adalah variable cost, di mana variable cost ini termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya bahan baku. Di sini semuanya udah diketahui ya, jadi tinggal disubstitusikan ke dalam rumus saja. BEP sama dengan 10.000 atau fixed cost-nya itu 10.000 dibagi dengan 4 harga jualnya dikurangi 1,5 ditambah 0,75 dengan hasil akhirnya itu 5.714, yaitu yang B. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian 42 di mana terdapat 2 soal. Soal nomor yang pertama adalah PT Honda Motor memproduksi motor listrik terbaru dengan pabrik yang memiliki sebuah pabrik yang memproduksi motor listrik sebesar 330.000 unit
dengan kapasitas efektif pabrik sebesar 220.000 unit. Dengan produksi tersebut menghasilkan biaya tetap sebesar Rp874.888. Nah, dengan kondisi tersebut, pabrik ini mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar Rp40.000 per unit dan biaya bahan bakunya sebesar Rp49.030 per unit. Nah, karena permintaan motor listrik ini meningkat, maka dengan kondisi tersebut, lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 4 shift masing-masing 7 jam per hari dengan tingkat outputnya yaitu 3.882 unit motor listrik per jam. Sehingga dengan kondisi tersebut menjual satu unit motor listrik sebesar Rp529.666 per unit. Dengan kondisi tersebut diminta untuk menganalisa dan menentukan bagian A, tentukan kapasitas desain, utilisasi, dan efisiensi pabrik tersebut. Bagian B, hitunglah BEP dari produksi tersebut. Nah, ini pertanyaan untuk nomor 1 ini sudah tersinggung dari tadi pilihan gantainya. Jadi, kita sudah tahu nih rumusnya, jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Dan di sini juga sudah diketahui ya. Baik, yaitu kita akan membahas atau mencari tentang kapasitas desain atau desain capacity. Nah, untuk menghitung kapasitas desain yang tadi juga tinggal dikalikan saja, di mana 7 itu adalah 7 hari per minggu jam kerjanya, dan dibagi dengan 4 shift masing-masing, dikali dengan 7 jam per harinya, dan output yang dikeluarkan per jamnya adalah 3.882. Maka hasil dari kali 7 dikali 4 dikali 7 dikali 3.882 adalah 760.872 motor listrik. Nah, kemudian yang kedua kita mencari utilisasi atau utilization. Utilization ya. Nah, utilisasi ini merupakan presentasi dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Untuk rumusnya itu sendiri, kapasitas utilitas ini output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Ingat ya, utilisasi adalah output aktual dibagi dengan kapasitas desain. Di mana yang tadi diketahuinya adalah kapasitas desainnya yang tadi ini adalah 760.872 motor listrik atau unit. Nah, dan output aktual yang telah kita ketahui adalah 330.000 yang tadi. Di bagian sini ya, memproduksi motor listrik 330.000 itu merupakan output aktual. Kemudian, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus output aktual dibagi dengan kapasitas desain, yaitu 330.000 dibagi dengan 760.872 dengan hasilnya yaitu 0,433. Nah, di sini utilisasi adalah presentasi, maka tinggal dikali dengan, maka tinggal dikali dengan 100%, yaitu 43,3%. Maka utilisasi pabriknya adalah 43,3%. Kemudian kita mencari efisiensi, perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Kalau yang ini, utilisasi dengan kapasitas desain, kalau efisiensi yaitu dengan kapasitas efektif. Maka diketahuinya, kapasitas efektifnya itu adalah 220.000 dan output aktualnya yaitu 330.000. Di sini sudah tertera diketahuinya pada soalnya. Maka untuk penyelesaiannya yaitu output aktual dibagi dengan kapasitas efektif 330.000 dibagi dengan 220.000 menghasilkan 1,5. Untuk menjadi presentasi maka dikali dengan 100% yaitu 150%. Kemudian, yang kedua kita akan mencari BEP atau break-even point, yaitu merupakan tingkat produksi di mana pendapatan sama dengan biaya. Nah,
Diketahui dalam soal biaya tetapnya adalah Rp880 dengan hasil jualnya yaitu P Rp529,666, di mana variabel cost-nya itu yang terdapat biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya bahan baku, yaitu Rp40.000 ditambah Rp49.030. Maka tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus yang tadi, BEP sama dengan F dibagi dengan P dikurangi V, yaitu Rp874.880 dibagi dengan Rp529.660 dikurangi Rp40.000 ditambah Rp49.030 sama dengan 19.855 unit. Maka BEP yang dihasilkannya adalah 19.855 unit. Nah, untuk soal yang nomor 2, bagian 42. PT Maju Jaya Mundur saja memproduksi sabun pencerah kulit dengan nama brand sabunnya itu bernama Wangi. Sebagai produsen sabun, produk yang dihasilkan ternyata mengalami kendala, yakni sabun Wangi itu kurang laku di pasaran sehingga kapasitas melebihi permintaan. Dengan kondisi tersebut, sebagai manajer, misalkan Anda sebagai manajer pemasaran, ditunjuk untuk melakukan strategi dalam mengelola permintaan agar produk wangi dapat laku besar. Nah, analisa kondisi tersebut dan berikan strategi Anda berkaitan dengan kasus kapasitas melebihi permintaan. Jadi di sini kita seandainya berandai-andai kita sebagai manajemen pemasaran, apa sih yang akan kita lakukan? Nah, untuk saya sendiri, misalkan saya sebagai manajemen pemasaran, ada beberapa strategi yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk mengelola permintaan dan meningkatkan penjualan produk wangi tersebut ya. Yang pertama, kita untuk penelitian pasar, di mana penelitian pasar ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui kenapa produk sabun wangi kita itu tidak laku di pasaran. Kita harus mengidentifikasi tren pasar, apakah sabun wangi kita sudah mengikuti tren pasar atau tidak. Kemudian preferensi pelanggan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, di mana ini merupakan analisa pertama yang harus kita lakukan. Kenapa sih produk sabun wangi kita itu tidak laku di pasaran? Apa saja faktor-faktornya? Kemudian apa saja yang diinginkan masyarakat untuk agar mereka dapat membeli sabun wangi kita? Kemudian setelah kita meneliti pasar, yang kedua adalah peningkatan kualitas produk. Nah, di mana kita telah mengetahui bahwa keinginan keinginan konsumen untuk membeli produk kita itu, misalkan kualitas produk kitanya itu kurang dalam segi bentuk, misalkan ya. Kemudian wanginya kurang tahan lama mungkin ya. Nah, dari situ kita sudah mengetahui kan kelemahan-kelemahan produk kita ketika kenapa gak laku-laku di pasaran. Maka dari itu kita untuk melakukan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga adalah pengembangan branding dan pemasaran. Ketika kualitas produk kita misalkan sudah approved bagi masyarakat, nah kita harus mengembangkan branding dan pemasaran. Ini tujuannya agar masyarakat lebih percaya atau lebih yakin terhadap produk yang kita jual. Makanya mereka udah gak ragu lagi nih buat beli produk kita. Kalau kepercayaan masyarakat itu sudah meningkat, otomatis penjualan produk kita juga semakin meningkat, semakin tinggi. Makanya branding dan pemasaran ini sangat diperlukan. Kemudian adalah penyesuaian harga, di mana penyesuaian harga dengan kualitas produk dan juga harga yang terjangkau bagi masyarakat itu menentukan peningkatan penjualan. Makanya harus penyesuaian harga. Dihitung dari BEP, kemudian kapasitas desain, kapasitas efektif. Nah, bisa dihitung dari sana. Kemudian peningkatan distribusi. Nah, peningkatan distribusi ini juga meningkatkan penjualan produk, di mana peningkatan distribusi ini kita, misalkan kita sebagai pusatnya tidak hanya berjualan di satu tempat saja. Misalkan kita mendistribusikan kepada toko-toko untuk menyimpan gitu. Nanti otomatis penjualannya juga meningkat karena kita menyimpan di banyak sekali toko dan
kita juga harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Misalkan penjualan di marketplace online, e-commerce online, banyak sekali platform e-commerce online untuk pada zaman sekarang. Kita bisa mencabang-cabangkan marketplace online kita, e-commerce online kita di berbagai tempat. Maka dari itu akan dapat meningkatkan penjualan produk wangi kita. Kemudian adalah program loyalty pelanggan. Nah, program loyalty pelanggan ini untuk menarik perhatian para customer, para konsumen yang langganan membeli produk sabun wangi kita. Di mana ketika kita memberikan program loyalty pelanggan ini, mereka misalkan dapat menikmati poin ketika mereka berbelanja, kemudian diskon dan juga voucher. Nah, itu merupakan strategi untuk menarik pelanggan agar dapat membeli produk kita dan mereka berlangganan. Kemudian inovasi produk. Nah, untuk meningkatkan penjualan ini, kita juga harus melakukan inovasi produk biar enggak monoton itu-itu saja. Yang pertama, kita dari penelitian pasar untuk mengidentifikasikan tren pasar. Nah, itu diaplikasikan ke dalam inovasi produk biar produk kita itu enggak monoton. Orang enggak bosen gitu kan dengan kondisi, dengan kualitas yang itu-itu aja gitu. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan dan kolaborasi. Ini sama hal pentingnya dengan pengembangan branding dan pemasaran, di mana di sini merupakan kemitraan dan kolaborasi. Misalkan kolaborasi dengan produk yang lainnya yang lebih dipercaya masyarakat, yaitu agar kita juga sama-sama mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan penjualan produk wangi kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, di mana kita akan menjelaskan mengenai perencanaan kapasitas. Apa itu kapasitas perencanaan? Proses manajemen untuk menentukan kapasitas optimal bisnis. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa kapasitas itu cukup untuk memenuhi permintaan, agar tidak terjadi kelebihan permintaannya. Kemudian yang ketiga adalah mencegah risiko kapasitas berlebih dan kurang pada operasi bisnis. Nah, ini yang telah tadi dibahas di bagian sebelumnya ya. Dan kenapa perencanaan kapasitas itu perlu dipelajari? Karena agar bisnis yang kita jalankan itu juga stabil gitu ya, konsisten, konstan ya. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan data historis dan tren untuk memprediksi kebutuhan kapasitas di masa depan. Tentunya ketika kita juga berbisnis, kita juga harus mempunyai plan atau perencanaan di mana untuk menentukan itu semua kita bisa dilihat dari data historis ataupun tren-tren prediksi tahun-tahun lalu yang telah kita lakukan. Kemudian, mengapa perencanaan kapasitas itu penting? Di sini yaitu untuk menghindari pengeluaran tambahan yang tidak perlu karena kapasitas berlebih. Yang kedua adalah menentukan timeline dan anggaran pengembangan bisnis yang realistis. Kemudian yang ketiga adalah memastikan efisiensi dan ketersediaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman yang tepat waktu. Nah, Misalkan saja jualan di e-commerce, pasti para pelanggan menginginkan barangnya itu cepat sampai ya. Makanya ada perencanaan kapasitas itu merupakan strategi penting ya, merupakan penting untuk kita pelajari dan kita terapkan dalam bisnis kita juga. Kemudian tahap-tahap perencanaan kapasitas. Yang pertama adalah menganalisis tren permintaan dan konsumsi sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasikan parameter kapasitas seperti produksi, persediaan, dan pelanggan. Yang ketiga adalah mengembangkan model prediksi permintaan masa depan. Dan yang terakhir adalah meninjau hasil dan mengembangkan rencana tindakan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kapasitas. Tentunya yang pertama adanya perubahan permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan sesuai dengan tren yang telah tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian yang B adalah yang kedua, perubahan teknologi dan sistem operasi. Pastinya perkembangan zaman teknologi ini sudah semakin canggih, sudah semakin berbeda. Makanya di sini ada beberapa faktor ya.
Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya seperti karyawan, peralatan, dan juga bahan baku. Dan tentunya yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dan regulasi. Jadi telah kita ketahui kenapa perencanaan kapasitas itu sangat penting agar tidak terjadi lagi kelebihan permintaan seperti yang telah dibahas pada pembahasan part 2 bagian nomor 2 ya. Semoga bermanfaat untuk penjelasan kali ini. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan juga kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.